Halo sobat mahasiswa dan pecinta matematika keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Aryawan Eko di seri kuliah matematika keuangan. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal yang ada di dalam buku matematika keuangan Profesor Budi Frensidi. Nah, ini soalnya. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan soal, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Ya, akan saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Uang pensiun sebesar 2 juta per bulan akan diberikan kepada karyawan yang pensiun atau ahli warisnya selama 15 tahun. Jika karyawan itu sudah menabung atau membayar iuran pensiun selama 240 bulan berturut-turut mulai usia 40 hingga 60 tahun. Pembayaran pertama adalah pada hari ulang tahun karyawan ke-40 dan pembayaran terakhir tepat 1 bulan sebelum karyawan berulang tahun ke-60. Uang pensiun akan mulai diterima pada hari ulang tahun ke-60. Jika tingkat bunga diasumsikan stabil pada J12,6% selama 35 tahun itu, berapa besar iuran bulanan pensiun yang harus dibayarkan? Ya, ini adalah tentang pensiun atau dana pensiun. Di sini kalau kita bisa bagi dua, ya, ada masa menabung dan ada masa penerimaan pensiun. Jadi masa menabung atau masa melakukan iuran bulanan pensiun itu mulai dari usia 40 sampai usia 60 tahun. Ini masa menabung. Nah, ini berapa tabungannya setiap bulannya, ini yang akan kita cari, ya. Nah, masa yang kedua adalah masa penerimaan uang pensiun. Jadi di sini penerimaan uang pensiun adalah 2 juta per bulan selama 15 tahun dari usia 60 sampai usia 75, ya. Gitu. Nah, ini periodenya kita cek dulu apa periodenya. Ternyata baik masa menabung maupun masa penerimaan pensiun periodenya adalah bulanan, ya. Karena ini iurannya per bulan, juga di sini penerimaan 2 juta per bulan. Jadi bulanan, ya. Oleh karena itu tingkat bunga per periode atau per bulan, tingkat bunga return, ya. Ini adalah 6% per annum dibagi 12. Jadi 0,5% per periodenya. Ya. Nah, ini seperti ini tentang perencanaan pensiun, ya. Nah, kita akan lakukan cara penyelesaiannya. Nah, lebih detail adalah seperti ini, ya. Ketika usia 40 tahun itu dimulainya lah iuran untuk pensiun atau menabung pensiun. Dimulai pas usia 40 tahun. HUT, ya, HUT 40 tahun, ulang tahun 40. Dan setiap bulan berikutnya dan seterusnya sampai 240 kali. Ya. Ini yang terakhir di sini adalah terakhir 1 bulan sebelum HUT ke-60. Ketika 240 ini HUT ke-60, ya. Nah, di sini ada 20 tahun atau kali 12, ya, atau 240 periode. Itu masa menabungnya, gitu, ya. Dan dilanjutkan 1 bulan kemudian itu adalah HUT ke-60, itu mulai masa penerimaan dana pensiun setiap bulan. Jadi dimulai dari HUT ke-60 ini setiap bulan sampai dengan 15 tahun, ya, atau 180 periode, gitu. 15 kali 12 bulan itu 180 periode.
begitu ya. Nah, ini setelah kita buat timeline seperti ini ya, bagaimana kita mencari nilai A ini, kan begitu ya. Nah, kita ada dua cara nih ya, dua cara. Yang pertama, kita akan buat present value bagi 2 juta per bulan ini ya, bagi 2 juta atau penerimaan dana pensiun tiap bulan selama 15 tahun. Itu kita bisa kita cari nilainya ya, nilai present value-nya di waktu ke 239. Ini nilai ya, atau value di 239 ini bagi 2 juta ini selama 15 tahun. Begitu ya. Nah, ini nanti yang menjadi cara pertama. Ya, cara pertama yang akan kita selesaikan. Cara kedua adalah menghitung nilai ini ada di waktu ke 240. Tepat bersamaan dengan penerimaan dana pensiun 2 juta yang pertama ini ya, di sini. Jadi kita akan lakukan perhitungan nilai 240 ini ya sebagai cara kedua, begitu ya. Ya. Oke, kita mulai dengan cara pertama ya. Kita mulai dengan cara pertama. Cara pertama ini tadi adalah kita menghitung terlebih dahulu nilai di 239 di waktu ke 239 ya di sini, yaitu satu periode sebelum 2 juta yang pertama ini. PV kita menghitung nilai di 239 ini, itu masih ingat pola apa? Ini adalah pola PV anuitas biasa atau ordinary, PV ordinary ya. PV anuitas biasa. Jadi kalau PV anuitas biasa ini tempatnya adalah waktunya adalah satu periode sebelum A pertama di sini ya, di 2 ini ya. Ini 2 juta ini kita sebagai A yang pertama, dan berarti di sini adalah PVO-nya. Nah, ini akan kita cari. Sehingga di sini kita akan menggunakan anuitas biasa PV untuk mencari PV ini ya. Step yang kedua, nah ini tadi adalah step yang pertama, dan step yang kedua untuk menghitung A ya. Nah, di sini nah ternyata PV ini nilai di 239 ini itu ada di A terakhir. A terakhir di sini. Nah, berarti untuk mencari A di sini ini adalah pola anuitas biasa FV. Anuitas biasa FV. Jadi future value ordinary. Coba periksa lagi video saya tentang anuitas biasa. Jadi di sini adalah nilai future value di A terakhir ya. Itu. Nah, sekarang kita akan lakukan perhitungannya. Tahap pertama kita akan mencari present value ordinary ya. Ini yang seperti ini polanya, pola present value ordinary. Nah, oleh karena itu di sini adalah rumus anuitas biasa ya, PVO seperti ini. Kita masukkan saja nilai-nilainya. I-nya adalah 0,5%. Ya, N-nya di sini adalah sebanyak ada 180 N-nya, dan A-nya ini A-nya adalah 2 juta. Ya, A-nya 2 juta. Sehingga PVO-nya ini adalah nilai 118,5 kali 2 juta, sehingga kita dapatkan PVO-nya 237 juta 007,029,34 ya. Nah, ini artinya 237 juta ini merupakan nilai sekarang di 239 bagi 2 juta setiap bulan selama 15 tahun ke depan. 237 juta ini ada di waktu ke 239. Nah, lanjutnya kita akan menghitung A, yaitu tabungan pensiun. Nah, karena di sini tadi kita sudah dapat PV ada di waktu ke 239, maka PV ini di sini ya, PV ini akan menjadi rumus
atau pola anuitas biasa FV ya, seperti ini. Jadi di sini kita gunakan future value anuitas biasa. Oke ya. Kita akan mencari A-nya. Jadi 237 juta ini kita masukkan sebagai FVO ya di sini. I-nya 0,5% dan N-nya 240 ya, karena ada 240 periode di sini atau 20 tahun. Dan A-nya yang akan kita cari. Gitu ya. Ya, kita lakukan perhitungan dan kita dapatkan A itu adalah 512.956,82 ya. Jadi ini adalah tabungan pensiun setiap bulan dari usia 40 sampai 60 ya. Itu 20 tahun. Gitu. Nah, ini adalah cara pertama. Nah, yang cara kedua ya. Cara kedua kita akan lakukan perhitungan atau menghitung nilai di waktu ke 240. Di mana nilai 240 ini adalah bersamaan dengan A pertama yang 2 juta ini. Ya. Jadi apa ini polanya? Nah, ini adalah pola anuitas di muka. Jadi anuitas di muka itu PV itu bersamaan dengan A pertama di sini ya. Jadi ini kita akan lakukan perhitungan PV-DU menggunakan rumus anuitas di muka. Kemudian selanjutnya untuk step yang kedua ya. Nah, kita akan menghitung A ini juga dengan menggunakan apa ini? Pola anuitas di muka juga FV ya. Pola anuitas di muka itu di sini di satu periode setelah A terakhir. Ini adalah anuitas di muka. Ya. Sekarang kita lakukan perhitungan. Nah, ini step pertama kita akan menghitung PV-DU di waktu ke 240. Ini PV-DU rumusnya seperti ini. Kita masukkan saja nilainya. Tadi I adalah 0,5%, N-nya 180 dan A-nya 2 juta ya. Jadi dapatlah 238.192.064,48 ya. Ini adalah nilai di waktu ke 240 di sini. Ya, nilai di sini. Begitu. Ini adalah step pertama. Step kedua, kita menghitung A ya. Menghitung A. Yaitu menghitung anuitas tabungan. Di sini tadi kita sudah dapatkan 238 juta ini adalah di waktu ke 240 di sini. Nah, jadi kita tahu bahwa nilai setelah A terakhir ya, ini rangkaian A terakhir ini adalah pola anuitas di muka FV ya. Anuitas di muka FV. Nah, ini adalah rumus anuitas di muka FV seperti ini. Kita masukkan saja di sini ya nilainya, kemudian I-nya juga 0,5%, N-nya 240 ya, dan A-nya kita akan dapatkan A-nya kita akan dapatkan adalah 512.956,82. Jadi sama hasilnya dengan cara pertama tadi ya. Hanya bedanya langkahnya, caranya adalah kalau cara pertama kita menghitung nilai di waktu ke 239, sedangkan yang cara kedua kita menghitung nilai di waktu ke 240. Ini sama saja semuanya ya. Jadi yang penting kita memahami penempatan angka-angka di timeline dan nilai di timeline, serta kita mengetahui polanya ya, apakah itu pola anuitas biasa ataukah pola anuitas di muka ya. Jadi dengan hasil ini cara pertama, cara kedua sama ya, kita akan bisa beri kesimpulan bahwa untuk menabung sebanyak 20 tahun atau 240 periode kali 512.956,82 ini
ya, selama 20 tahun. Nah, nanti di usia 60 kita bisa menarik 2 juta setiap bulan selama 15 tahun. Gitu. Ini semua dalam tingkat bunga return, yaitu tadi adalah 6% per tahun per annum atau 0,5% per bulan. Begitu ya. Demikian pembahasan soal kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.